Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para penonton saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut pengajian ke-10, lanjutan dari pengajian ke-9. Hari ini kita ingin membaca pengajian kita tentang wajib mengajari hukum-hukum Islam kepada anak. Langsung kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa yajibu ala man marra nahyuhu 'anil muhramati wa ta'limihil wajibati wasairis syara'i kasiwaki wa khudurul jama'ati. Dan wajib atas orang yang telah lewat sebutannya, yaitu orang tua, kakek terus ke atas, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak, seperti ya guru-guru yang mengasuhi anak yang sudah memayit. Nahyuhu 'anil muhramati, melarang anak yang sudah memayit, yang berumur 7 tahun sudah memayit atau yang sudah 10 tahun, 'anil muhramati, dari segala hal-hal yang diharamkan dalam agama. Wajib melarang. Kalau orang tua, wali tidak melarang anak yang sudah umur 7 tahun dan sudah memayit, atau sudah 10 tahun sampai umur balik, tidak dilarang daripada hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka itu berdosa. Orang tua berdosa. Ya. Bukan anak yang berdosa, tapi orang tua. Ya. Jadi ini hukum wajib terhadap orang tua wali. Wa ta'limihi al-wajibati wasairis syara'i. Dan wajib juga mengajari anak tersebut akan hukum-hukum yang wajib. Wajib juga diajari anak tersebut hukum-hukum yang wajib. Jadi ini kewajiban terhadap orang tua wali. Nah, bagaimana kalau orang tua itu tidak mampu mengajari anak tersebut tentang hukum-hukum yang wajib dalam agama Islam? Maka wajib orang tua tersebut mengantarkan anak kepada tempat-tempat pengajian. Nah, ini makanya dengan demikian berarti anak yang sudah memayit, sudah berumur 7 tahun sampai umur balik, jika orang tua tersebut tidak mampu mengajari sendiri hukum-hukum Islam,
wajib mengantarkan kepada balai-balai pengajian atau dayah kalau di Aceh atau pesantren-pesantren. Ya, wajib mengantarkan ke tempat pengajian. Hukum mengantarnya itu wajib. Nah, berarti kalau tidak mengantarkan anak ke tempat pengajian haram. Nah, gitu kebalikannya. Wasaira syar'i, dan segala hukum-hukum syariat yang lain. Kasiwaki, seperti bersiwak. Ini harus kita ajari. Wal khuduril jama'ati, dan harus hadir dalam jamaah salat jamaah. Ini kita ajari supaya anak-anak tahu itu semua hukum yang dilarang dalam agama, hukum-hukum yang wajib dalam agama, hukum-hukum sunat dalam agama, apa saja praktek ibadat dalam agama. Itu dia tahu. Ketika dia masuk umur balik, ini semua tinggal dia kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan, maka dosa akan terjadi dirinya. Jadi umur balik itu bukan umur untuk belajar dari nol lagi, tapi umur kita praktek atau mengerjakan taklif hukum Islam atau hukum-hukum yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul, dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi sebelum balik, anak-anak sudah tahu itu semua. Thumma in balagha rasyidan intafa zalika 'anil awliya. Kemudian jika anak tersebut sudah balik umurnya, rasyidan, dalam keadaan rasyid, terpetunjuk, benar, sehat akalnya, balik dalam keadaan normal akalnya, ya, sehat, ya. Jadi intafa zalika 'anil awliya, ternafilah demikian semua aturan-aturan tadi itu daripada para wali. Nah, jadi kalau anak sudah balik dalam keadaan rasyid, dia tahu hukum-hukum Islam, dia pintar, cerdas, waras, sehat akalnya, maka kewajiban yang tadi itu hilang dari orang tua. Sudah wajib, maka jika anak tersebut tidak melakukan yang wajib, itu tanggung jawab sendirinya. Jika dia melakukan yang haram, dia tanggung jawab sendiri dengan Allah Ta'ala. Nah, au safihan, atau balik dalam keadaan safih. Safih itu akalnya tidak sehat. Akal tidak sehat, akal tidak normal, tidak waras, ya, tidak pintar, tidak cerdas. Dia masih seperti anak-anak. Fa wilayatul abi mustamirratun, maka kewalian bapak dan ibu orang tua itu mustamirratun, tetap. Fayakunu kasabi, maka jadilah anak yang sudah balik yang safih itu seperti sabi juga, masih seperti sabi. Nah, seperti ini hukumnya. Jadi seperti demikian, ya. Wa ujratu ta'limuhul wajibati fi malihi, dan upah biaya pendidikan anak atau pengajaran anak akan hukum-hukum yang wajib fi malihi, itu diwajibkan pada harta si anak. Anak kita antar ke tempat pengajian, ya, lalu gurunya meminta biaya pendidikan. Ini biaya ini diwajibkan, upah ini diwajibkan kepada harta si anak, jika anak tersebut ada harta. Fa in lam yakun fa'alal abi summal ummi, maka jika tidak ada harta anak tersebut tidak ada harta, dan ini kebiasaan anak tidak ada harta memang, fa'alal abi summa ummi, maka wajib atas bapak, kemudian atas ibu jika bapak tidak ada harta juga. Jadi seperti demikian, ya. Wa yukhraju min malihi ujratut ta'limil Qur'an, dan dikeluarkan dari harta si anak akan upah belajar Al-Quran, upah belajar adab, dan hukum-hukum Islam yang lain, adalah samar seperti kita mengeluarkan zakat si anak, nafkah si anak, nafkah biaya hidup si anak, dan badali mutlafihi, dan
biaya mengganti sesuatu yang dirusakkan oleh anak. Ya, tanggungan untuk kita bayar sesuatu yang dirusakkan oleh anak itu dibebankan kepada harta si anak. Jadi upah pendidikan anak, biaya pendidikan anak terhadap hukum-hukum Islam itu adalah diwajibkan dari harta si anak, sama seperti dikeluarkan zakat si anak, nafkah biaya hidup si anak itu sebenarnya dari harta si anak kalau anak itu ada harta. Kalau anak tidak ada harta baru wajib terhadap orang tua. Fa makna wujubiha fi malihi subutuha fi zimmati sabi. Maka makna ya wajib upah biaya pendidikan tadi pada harta si anak adalah subutuha, sebutnya atau tertetapnya biaya fi zimmati sabi, dalam zimmah, dalam tanggungan si sabi. Itu maknanya. Artinya kalau anak itu ada harta, maka biaya pendidikannya dikeluarkan diambil dari uang atau harta si anak tersebut. Karena memang dalam agama tertetap kewajiban mengeluarkan biaya itu dari harta si anak. Nah, ini maksudnya. Kalau anak tidak ada harta, tidak ada uang, baru kewajiban itu beralih kepada orang tuanya dan terus ke atas, gitu. Gitu ya. Nah, maka cukup di sini kita baca kitab hari ini. Jadi kesimpulan pengajian kita hari ini adalah orang tua wali atau yang bertanggung jawab terhadap anak yang sudah memayit sampai umur balik wajib mengajari anak hukum-hukum Islam. Kalau tidak mampu mengajari sendiri, wajib mengantarkan anak ke tempat pengajian, yang mana tempat pengajian yang ada belajar kitab-kitab yang mengajarkan tentang hukum-hukum Islam. Jangan cuma pengajian hanya belajar Al-Quran saja, tapi tidak diajarkan hukum-hukum Islam. Nah, oleh karena itu, dan biaya pendidikan itu dikeluarkan dari harta anak. Kalau anak ada harta, kalau anak tidak ada harta, berarti diwajibkan kepada orang tua untuk membiayai biaya pendidikan anak. Nah, jadi ini biaya pendidikan ini memang ada dibicarakan dalam hukum fikih. Jadi harus memang kita peduli juga, jangan sampai kita mengkritik biaya-biaya pendidikan yang diminta di tempat pendidikan. Demikian, wallahu a'lam. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar